Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan akan menuntun dan bahkan menerangi setiap langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Saya bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perhatikan, ya sudah bisa baca keseluruhannya, ya bagus sekali. Ini terkenal sekali, bahkan ada lagunya juga ya. Tuhan adalah gembalaku gitu ya. Nah, di ayat yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya posisinya kita digambarkan sebagai domba karena dia adalah gembalanya. Nah, gembala yang baik adalah gembala yang peduli dengan apa yang dibutuhkan domba-dombanya. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Nah, berarti Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita. Karena itulah kita tidak akan kekurangan. Artinya Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Nah, itu bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan gembala kita, kita tidak akan kekurangan. Selama kita mau jadi domba yang baik. Ya, kalau Tuhan gembala yang baik pasti. Nah, seringkali kitanya ini, domba-dombanya ini yang agak nyeleneh. Seringkali kita agak susah diatur. Seringkali kita semaunya sendiri. Ya, nah itulah seringkali apa yang sebetulnya sudah Tuhan siapkan, apa yang baik. Ya, kalau dibaca selanjutnya rumput yang hijau, air yang sejuk gitu ya. Itu semuanya tidak bisa dinikmati karena kita bertindak ya, melakukan segala sesuatu menurut jalan kita sendiri. Kalau kita menurut sama Tuhan, sesungguhnya semua disediakan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak berkekurangan. Takkan kekurangan aku. Ya, jadi Tuhan sesungguhnya memelihara hidup domba-dombanya. Sehingga dalam pemeliharaan Tuhan kita semua tidak berkekurangan. Coba perhatikan firman Tuhan lagi dalam Filipi 4 ayat 19. Ini ayat yang sangat populer juga. Saya bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, jadi apa yang kau perlukan? Seringkali ya apa yang kita perlukan ini kadang-kadang agak susah untuk kita mengerti apa maksudnya. Nah, maksudnya adalah sesungguhnya Tuhan peduli apa yang kau perlu. Nah, seringkali kita taunya apa yang kita inginkan. Ya, keinginan kita. Padahal Tuhan katakan apa yang kau perlukan. Ingat, keinginan kita dengan keperluan atau apa yang kita perlukan itu sedikit berbeda. Ya, apa yang kita perlukan adalah sesuatu yang memang perlu bagi hidup kita. Sementara yang kita inginkan kadang-kadang ya keinginan orang kan bisa aneh-aneh, bisa macam-macam. Nah, bahkan kadang-kadang keinginan kita ini dalam pandangan Tuhan kurang baik atau membahayakan hidup kita. Karena dia gembala yang baik, seringkali kita berdoa, aku ingin ini, ingin itu, kok gak dijawab Tuhan, gak dikasih Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kau minta bukan sesuatu yang baik untuk hidupmu.
Karena dia mengasihi engkau, dia gembala yang baik, dia tidak akan membiarkan engkau celaka. Karena itu kadang-kadang keinginan kita kok tidak terpenuhi. Seringkali tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, mari perhatikan keperluan hidup kita dicukupkan Tuhan selama kita terus bergantung kepada Tuhan. Selama kita mengandalkan Tuhan, ya, selama kita tidak melawan atau tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Selama manut sama Tuhan, selama mengandalkan Tuhan, hidup kita akan terpelihara. Sebab Allah akan memenuhi segala keperluan bagi hidup kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, ini bukan sekedar perkataan saja. Ini adalah firman. Ketika kita mengimani ini, maka terjadilah itu atas hidup kita. Bahwa sungguh Tuhan memelihara, sungguh Tuhan memenuhi kebutuhan akan hidup kita. Ya, coba lihat satu lagi statement firman Tuhan yang luar biasa dalam Mazmur 37 ayat 25. Saya bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, ini perhatikan. Dulu waktu muda sampai tuanya, ini pemazmur ini mengatakan bahwa orang benar gak pernah ditinggalkan Tuhan. Artinya tetap di dalam pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Bahkan dicukupi apa yang menjadi keperluannya sehingga tidak berkekurangan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara merasa aku sedang dalam kekurangan. Nah, permasalahan di mana? Apakah Tuhan tidak bisa mengenapi firman-Nya? Kata firman Tuhan tidak kekurangan. Kenapa aku kekurangan? Datang pada Tuhan sekarang. Seringkali yang membuat kita kekurangan adalah karena kita jauh dari Tuhan. Seringkali membuat kita tidak bisa merasakan akan berkat yang Tuhan sediakan. Karena kita tidak mendekat. Malah kita jalan menurut jalan kita sendiri. Inilah yang sering kali terjadi sehingga ada banyak orang mengalami kekurangan dalam hidupnya. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Seandainya diizinkan mengalami kekurangan, pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan. Selama melekat dengan Tuhan, pertolongannya tidak akan pernah terlambat atas hidup kita. Tuhan gembala yang baik. Dia pasti mencukupkan dan kita tidak akan berkekurangan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau gembala yang baik bagi kami. Dan kami tidak akan kekurangan. Dalam segala keterbatasan sekalipun kami percaya akan pemeliharaan-Mu. Bahkan Kau akan mencukupkan, memenuhi apa yang menjadi keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Seperti dikatakan pemazmur, dari muda sampai tuanya tidak pernah Engkau meninggalkan orang benar. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang dekat dengan Tuhan senantiasa terpelihara. Bahkan sampai anak cucunya pun diberkati, tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan, kami mau percayakan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu. Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Biarlah kami belajar hari ini jadi domba-domba yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan hari ini hidup kami dengan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.